Kan kalau orang tua zaman dulu ya udah sholat aja gitu ya, gak usah mikirin yang aneh-aneh gitu-gitu. Jadinya semuanya dipendam sendiri, jadinya curhatnya sama hantu jadinya. Beberapa kali kan percobaan mengakhiri hidup. Lisa Saraswati. Oh itu, oke. Homogenik, oke. Lu resah nggak pertama ketika tahu bisa ngeliat itu? Resah gak? Resah banget karena nggak ada yang percaya. Jadi ketika dibilang loh itu kok ada orang terbang gitu. Jadi kelihatannya kayak cewek jalan ngeng gitu ke pohon. Mama itu kok ada orang terbang? Papa itu ada orang terbang? Ya mereka nggak percaya gitu. Udah mungkin solusinya adalah pakai kacamata mungkin minus gitu atau apa kayak gitu. Terus ya akhirnya pernah dicoba dibawa ke psikiater nggak sama nyokap? Pernah. Iya. Terus ke tukang kacamata sering. Siwer kali ini anak. Siwer. Terus iya dibawa kemana-mana sih lumayan. Terus ya tiap cerita udahlah kan kalau orang tua zaman dulu ya udah sholat aja gitu ya, gak usah mikirin yang aneh-aneh gitu. Jadinya semuanya dipendam sendiri, jadinya curhatnya sama hantu jadinya. Wah, berarti yang di film-film tuh sosok imajiner lu ngalamin? Ngalamin. Ada teman ngobrol sahabat imajiner lu ini? Iya. Yang ternyata awet sampai sekarang. Masih ada? Masih. Ya itu yang diceritain di film Danur kan. Oke, nama siapa? Ada Peter, Hans, Hendrik, Jansen, William. Oh, orang bule. Ngobrolnya pakai bahasa Belanda atau logat Belanda yang di film-film? Logat Belanda karena Surisa, mereka dari mana kamu? Iya betul. Oh. Iya. Sudah malam ini sudah ajak saya kan ngobrol. tidak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka mengalah. Bahasa Belanda juga nggak bisa. Tunggu deh. Sosok Peter, Hans, tadi siapa tadi? Hendrik, Jansen ini memang mereka kenal semua? Jadi waktu itu mereka ngakunya tetangga. Dan selama setahun gue percaya kalau mereka tetangga. Jadinya ya udah main aja biasa gitu. Cuman mereka bilang kamu jangan bilang kenal kami ya. Lah kenapa? Karena kami tidak boleh bergaul dengan sembarang orang gitu. Oh, kata dia. Iya. Oh ya ngerti deh gitu. Karena pada saat itu kan kayaknya kenal bule tuh adalah sesuatu yang sangat prestis ya. Iya, pengen gue pamerin ke teman-teman gue nih gitu. Cuman ya udah deh kalau emang gak boleh ya udah gitu. Jadi ya temenan aja biasa selama 1 tahun. Pulang sekolah ketemuan naik pohon bareng. Terus kadang-kadang ngendap-ngendap gitu ke loteng gitu, ke loteng rumah. Yang udah ternyata setelah setahun itu orang-orang rumah nih mulai pada aneh nih, si Risa kenapa ya? Gerak-gerik kok. Iya, ketawa-ketawa sendiri, nyanyi sendiri. Terus yang gongnya itu mandi malam-malam jam 11 itu ingat. Karena rumahnya kan rumah Belanda, jadi si bak mandinya juga gede banget gitu. Terus kita bareng-bareng mandi sama anak-anak itu. Dan pas mandi itu si tante gue tuh denger suaranya nggak suara gue sendirian, ketawa-ketawanya banyak. Oh, rame. Yeah. Tapi pas keluar dari kamar mandi sendirian. Dari situ dia mulai anjir ini bener nih. Iya deh. Iya. Itu pertama sadar adalah tante. Tante terus lapor sama nenek lah dan lain-lain. Dan waktu itu pernah ada satu momen katanya Risa kita ziarah, katanya ada teman kita yang ziarah ulang tahun. Kamu ikut ya ke ulang tahun? Ulang tahun. Oh, ulang tahun bahasa Belanda. Iya katanya. Tapi gue nggak pernah tahu itu bahasa Belanda. Cuman dia bilang ziarah gitu. Terus ya udah. Boleh saya ikut, boleh, tapi saya nggak punya baju. Ya udah kita cariin bajunya, kata mereka gitu. Terus mereka sediain satu baju kayak dress gitu, warnanya putih tapi agak kekuningan. Dipakai lah malam itu, main dan kayak diajak ke, padahal itu di rumah yang sama ya. Tapi begitu mereka suruh tutup mata, begitu buka mata itu beda semua interiornya. Banyak orang, banyak bule dan lain-lain. Terus ya udah main sampai akhirnya ketiduran. Dan yang aneh adalah gue masih memakai baju yang sama gitu pas bangun. Hah? Jadi baju itu ada. Oh ada? Ada. Oke,
Dan itu gue nggak punya baju itu. Pihak keluarga ngeliat dong? Ngelihat. Itu dari situ mulai. Dari mana nih baju gitu? Iya. Itu umur berapa lu? SD kelas 5. Pakai baju Belanda. Baju ya dress anak perempuan lah gitu. Ada keluarga gue di rumah sih, gue juga gak bakalan ini ya. Dari mana ini? Karena nggak ada yang punya di rumah tuh, nggak ada yang punya baju itu. Tuh ada rumahnya tante lu tuh emang rumah Belanda, emang rumah tua? Rumah nenek sebenarnya, cuman beberapa keluarga tinggal bareng gitu. Oke, tapi rumah tua emang? Rumah tua. Oh. Rumah tua gitu dan ya udah dari situ mulai dibawalah gitu. Ayo kita obatin. Oke. Iya. Obatinnya yang tadi ke psikiater segala macam? Enggak sih, obatinnya ke kakek akhirnya gitu. Jadi kakek dari pihak mama tuh ternyata yang menurunkan kemampuan ini. Jadi itu pun baru tahu sih pas banyak kejadian-kejadian, akhirnya mama kayaknya harus ketemu kakek deh. Yuk. Tunggu deh, sekarang berarti masih berhubungan dong? Masih kecil? Atau masih gede? kecil. Masih kecil juga? Masih. Oh. Itu yang bikin mereka meyakinkan gitu pas waktu itu umur 13 tuh. Karena Peter 13 tahun tapi nggak tinggi gitu anak itu. Risa, ini adalah batas kamu berteman dengan kami gitu. Kenapa? Menjadi dewasa itu tidak menyenangkan. Kamu akan menjadi pemarah, kamu akan banyak mengeluarkan air mata. Lebih baik seperti kami saja. Kamu akan ketemu laki-laki brengsek nantinya. Kayak gitu ya. Makanya beberapa kali kan percobaan mengakhiri hidup. Serius lu? Itu yang akhirnya. Tunggu deh, karena apa yang pengen jadi mereka? Iya. Wow. Itu di umur 13 itu. Makanya. Lu percobaan apa yang pertama lu coba? Kayak ceritanya gimana tuh? Minum obat sakit kepala 1 strip. 10. Terus udah umur 13? Iya, itu umur 13. Itu mereka yang kasih tahu semua ya. Karena mereka bilang kami sering melihat orang yang melakukan hal itu, katanya gitu. Terus dicobain, kita udah nanti kamu bangun kita akan bertemu gitu. Kita akan bermain terus menerus, tidak usah sembunyi-sembunyi lagi. Tapi pada saat itu udah minum, taunya dibangunin sama nenek. Bangun sekolah. Lah nggak kenapa-napa, santai aja. Aman. Tidak pusing, tidak mual, tidak apa-apa. Nggak celeng, nggak apa. Biasa saja. Harus sekolah hari itu. Jadi percobaan pertama gagal. Percobaan kedua itu mereka nganter ke Gramet pada saat itu. Karena mereka bilang beli alat yang bisa kayak cutter. Terus mereka tunjukin pakai ini, jadi dibeli pada saat itu, udah dicobain di toko, gitu ya, udah aman. Pas malam-malam kita udah ngumpul nih, udah dikelilingin ngumpul. Anjing, kayak ritual berarti ya? Kayak ritual. Fuck. Lu ngumpul di mana, di kamar? Iya. Di kamar melingkar terus ya. Ayo Risa, kamu bisa gitu. Saya takut sakit. Enggak, kamu pasti bisa gitu. Begitu diginiin, rusak itu katernya. Nggak bisa dibuka sama sekali. Macet. Macet, udah dicobain, udah. Bawahnya dikebawahin, lu ada dikunci itu. Nggak tahu ya, karena pada saat itu kan. Iya, nggak tahu ya, kekunci berarti. Untung nggak tahu. Iya. Cuman pada saat itu rusak, akhirnya gagal lagi. Tuh udah setengah jam gini-gini, capek kan, udahlah tidur aja. Pada saat itu gagal lagi. Yang ketiga nih yang lumayan ekstrim adalah disuruh loncat dari angkot ke jalan. Iya, jadi angkot warna putih itu di Bandung itu lumayan. Iya, lumayan rusuh banget itu. Rusuh itu Ring Bandung Dago kalau nggak salah. Iya. Suruh naik angkot itu, terus mereka bilang, Risa nanti kalau saatnya kamu loncat, kami kasih tahu gitu. Terus, ya sekarang loncat Risa, loncat. Itu pas mau loncat, tiba-tiba ditarik tas aku dari belakang sama penumpang. Ada ibu-ibu, dia narik, langsung dia peluk. Neng, kenapa Neng? Dia yang nangis gitu ibu-ibunya ya. Kenapa Neng? Kenapa harus loncat? Ayo cerita sama ibu, ada apa gitu. Nah dari situ,
ikutan nangis, berdua peluk-pelukan. Diangkut. Ibu dimanapun kau berada, terima kasih ya. Berarti lu sadar di situ ada sesuatu yang salah. Iya, dari situ udah percobaan ketiga. Terus di situ yang orang lain nangis buat gue gitu, dengar dipeluk nangis, terus udah di situ kayaknya belum saatnya deh. Dan itu bilang sepertinya belum saatnya saya mati. Saya mau hidup aja terus. Terus mereka yang marah, sempat marah, yang tidak akan menyenangkan menjadi dewasa itu. Kamu akan menjadi pemarah, kamu akan seperti Elizabeth, kamu akan seperti Teddy, Sarah gitu. Jadi ada beberapa nama-nama yang disebutin, nama-nama yang sebutin yang kayaknya, iya. Kamu akan seperti mereka, kamu gitu. Ya udah, akhirnya di situ di umur 13 itu mereka marah, mereka pergi, akhirnya tinggallah diriku sendiri, dan disitulah mulai bermunculan yang lain-lain. Kuntilanak mulai mendekat. Jadi ternyata selama ini dari kecil tuh mereka kayak jagain dari yang lain-lain. Jadi zaman kecil ya nggak akan pernah ada hantu, karena mereka kayak menghalau yang namanya pocong, kuntilanak dan lain-lain. Di umur 13 itu yang mulai bermunculan yang lain-lain, yang bikin akhirnya kesurupan di sekolah. Terus ini yang setannya bener rupanya beneran gitu ya? Beneran menakutkan gitu. Diikutin ke rumah, terus lagi tidur tiba-tiba dijilat, dipeluk. Hah? Itu gila sih. Mulai bermunculan yang lain-lain. Itu yang fase-fase menyiksa. Itu berapa lama tuh kayak gitu? Sampai SMA kelas 3. Berhentinya kenapa? Akhirnya ya pindah ke rumah kakek itu. Oh, yang cerita itu tadi? Udah langsung ke rumah kakek, udah minta kayak diprotek aja gitu. Oke. Boleh gak sih kalau bisa gak sih saya buat melihat yang bagus-bagus aja gitu, nggak yang gitu-gitunya. Wah, dulu sih di SMA ya hebohnya kesurupan terus. Udah malu jadinya. Ya gak banyak temen karena ya udah malu duluan gitu. Kesurupan terus, udah ini ya itu yang mau nemeninnya si Dina. Bisa Saraswati, terima kasih udah main di PWK. Terima kasih. Sukses terus, sehat terus. Amin. Ini salah satu mimpi gue loh datang ke sini. Terima kasih. Swear. Makasih. Dari zaman dulu nontonin. Baru sekarang diundang, keterlaluan. Parah ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di PWK berikutnya. Bye semuanya. Thank you.